Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video-video terbaru ya dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Semoga saja channel ini bisa mencapai semua orang-orang yang membutuhkan lah gitu ya, dan subscribernya juga terus bertambah. Pastinya saya terus semangat lah memberikan motivasi dan semangat buat Anda semuanya gitu ya. Jadi hari ini saya perhatikan ini banyak ini sebenarnya yang ngirimin screenshot kepada saya. Jadi di sini kayak mana ya, saya perhatikan itu kan banyak cetan buta gitu loh. Cetan buta itu cetan yang tidak mendasar ya, yang tidak jelas arah dari cetan itu ya. Tidak mendasar ini boleh kita bilang itu entah dari mana, entah siapa, kita tidak tahu ya. Dan hari inilah yang mau saya bahas itu, yaitu cetan WA ataupun telepon dari DC pinjol yang sendiri atau berjalan sendiri tanpa dari supportan ataupun dukungan dari teman-teman semuanya ya. Oke. Jadi cetan WA ataupun telepon WA ataupun telepon biasa dari DC pinjol yang buta. Buta ini tidak mengarah ya. Tidak ada nama kita di dalam itu. Tidak ada mereka menyebutkan dari aplikasi mana. Habis itu mereka langsung ke pokok pembahasannya gini. Ketika kita bertanya misalnya, Anda ini dari mana? Ya, Anda dari aplikasi mana? Dan mereka tidak menyebutkan, dan mereka terus aja mencaci maki ini segala macam. Dan teman-teman, jangan sampai salah langkah. Ya. Ini saya munculkan aja lah di layar. Saya munculkan di layar, itu Anda lihat ya. Itu salah satu contoh dari cetan WA dari DC ketika melakukan penagihan tidak mendasar ataupun bisu ya. Kalau kita bilangin bukan bisu lah, buta gitu loh. Buta itu kita disuruh meraba ini. Kita disuruh meraba ini dari aplikasi mana sih? Ini dari aplikasi mana sih? Ya, jadi kita disuruh meraba-raba. Dan teman-teman, jangan sampai salah jalan. Salah jalan itu jangan sampai ditanggapi hal-hal yang seperti itu. Ya, kayak video yang kemarin lah saya bikin. Kemarin saya bikin juga seperti itu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang seperti ini. Ya. Dan begitu juga dengan hari ini. Ketika Anda menemukan seperti yang di layar Anda, saya belum bacakan itu ya. Saya belum bacakan, yang jelas itu mau apapun isi dari cetan itu, asalkan itu buta, kita disuruh meraba-raba dari aplikasi mana, jangan ditanggapi. Ya. Jangan ditanggapi. Supaya apa? Supaya mereka tahu kalau yang mereka chat ini bukan main-main, karena ini masalah pribadi kita gitu loh. Kalau mereka tidak menyebutkan mereka ini dari mananya, kayak mana kita mau menanggapi? Ya, tanya dulu, Anda ini dari mana? Ya, kalau dia balik ke caci maki ini segala macam, saya tanya Anda sekali lagi, kalau Anda tidak menjawab, saya akan blokir WA ini. Kayak gitu menekan mereka. Ya. Kalau misalnya mereka tidak menjawab juga, blokir WA itu. Ya, habis itu masuk mereka dengan via telepon misalnya gitu ya. Via telepon. Kita tanya juga. Ya, jangan lupa untuk direkam misalnya gitu ya. Kita tanya juga, Anda dari mana ini? Kalau misalnya mereka, woi kampret ini segala macam, bayar dong hutangmu ini. Misalnya mereka tidak menyebutkan itu, nggak mau nyebutin nama aplikasinya dari mana, ya udah blokir. Supaya apa? Supaya kita tidak berasumsi sehingga yang menimbulkan suatu fitnah. Walaupun kita dalam hati kita sudah tahu ini dari aplikasi ini udah pasti. Tapi karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya, kita tidak bisa dong ya meluapkan satu pendapat kita yang ada dalam hati tadi untuk keluar. Ya, makanya saya bilangin urusan hutang piutang adalah urusan pribadi. Ya. Jadi kita tidak bisa membicarakan hutang kita dengan sembarang orang tanpa jelas. Ya, ini buat teman-teman perhatikan itu di layar Anda, saya bacakan dulu ini. Ini saya juga tidak tahu ini dari aplikasi mana kita juga tidak tahu ya, tapi si debetur telah menyebutkan kepada saya ini dari aplikasi A, Bang. Ini dari aplikasi B, Bang, misalnya kayak gitu. Saya juga tidak bisa berpendapat itu dari aplikasi itu. Bukan saya membelanya, tidak.
Karena gini, karena kevalitan data itu kita tidak temukan. Karena salah satu poin untuk mengadu kepada otoritas jasa keuangan adalah yang valid, yang bisa ditindaklanjuti. Dan mereka tahu hal itu. Makanya mereka merubah pola penagihan mereka supaya tidak bisa kita report kembali ke otoritas jasa keuangan. Ya, di sini kelicikannya. Dan teman-teman juga harus jangan sampai terlalu cepat connect. Mentang-mentang ada satu tagihan, kita juga jatuh tempo di aplikasi B, aplikasi C misalnya gitu. Habis itu kita memikirkan bahwa ini pasti dari aplikasi ini pasti dari aplikasi ini. Tidak bisa karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ya. Dan parahnya lagi teman-teman semuanya, setelah Anda mendapatkan pesan buta, habis itu Anda menduga-duga ini dari aplikasi ini, habis itu dipublikasilah di media sosial. Ya, kan itu yang disampaikan oleh OJK kemarin itu. Jangan terlalu cepat kita menyimpulkan sesuatu. Ya, coba adukan dulu ke otoritas jasa keuangan dengan pengaduan yang valid. Jangan terlalu cepat kita menyebarkan ke media sosial karena itu akan berdampak buruk kepada kita dan berdampak buruk kepada si kreditur, kan itu kata mereka. Ya, jadi di situ saya bisa ini menyimpulkan berarti tentang segi pengaduan ke otoritas jasa keuangan ini telah bocor. Ya, sehingga si penagih hutang dari pinjol legal ini merubah pola mereka dengan tidak menyebutkan lagi nama aplikasi mereka dan mereka menyuruh kita untuk meraba-raba. Ya, makanya hari ini saya ajarkan sahabat dan teman-teman semuanya, jangan respon chat WA ataupun telepon yang buta tidak jelas arahnya kemana. Ya, itu saya pesankan pada teman-teman semuanya. Pelajari satu chatan yang ada di layar Anda saat ini. Kenapa mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka? Kata-kata apa sih yang sebenarnya mereka takuti ya untuk diproses? Kita baca dulu ya. Tagihan terkesan sangat mengabaikan pesan ini. Maka dari itu kami akan memasukkan data Anda ke track record nasabah yang buruk. Dan data Anda akan langsung diproses lebih lanjut. Bayarkan sekarang juga apabila data Anda mau tetap aman. Saya tunggu 1 jam ke depan. Apabila Anda telah belum melakukan pembayaran, kami akan coba akses data Anda. Terima kasih. Itu kalimat pertama. Ya, berarti ada satu tekanan dan ancaman. Pantas mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kita lanjut lagi ke bawah. Hari ini nggak ada pelunasan juga, data Anda akan diproses otomatis dan akan saya sebar data dan foto KTP Anda. Nah, disinilah poinnya. Kenapa mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka? Karena ada satu ancaman untuk penyebaran data. Sementara kata OJK, pinjol legal, pinjol yang telah terdaftar, pinjol yang telah resmi kepada kami, tidak akan menyebarkan data si debiturnya. Dan makanya di sini disettinglah sedemikian rupa supaya orang tidak tahu ini dari mana. Ya, habis itu lagi di bawahnya, hey, bayarkan sekarang hutang Anda di aplikasi kami. Kami ingatkan bayarkan sekarang agar data Anda tetap terjaga. Apabila hari ini tidak bayar juga, kami akan langsung menagih hutang Anda ke kontak telepon Anda dengan sangat tegas dan akan mempermalukan foto dan KTP Anda. Dan juga Anda akan masuk ke track record nasabah buruk. Tidak akan bisa meminjam di aplikasi pinjaman online manapun lagi. Di sini semuanya penuh ancaman. Ya, makanya mereka cuma bisa menyebutkan di aplikasi kami. Ya. Kalau ukurannya di aplikasi ini. Kalau dulu kan seperti itu, mereka tegas kan menyampaikan. Kalau sekarang enggak. Karena OJK sudah dihantam habis-habisan sama masyarakat, sudah banyak pengaduan-pengaduan yang tidak diproses, sehingga OJK menyampaikan, kalau ke depannya pengaduan yang tidak valid kita tidak bisa proses. Ya, kalau pengaduannya valid, ada ini segala macam kita proses. Akhirnya mereka setting lah. Jadi sebelum aturan ini dikeluarkan oleh OJK, aturan ini telah dibocorkan dahulu. Gitu loh. Ya, jadi ini kita lanjutkan lagi. Bayarkan hutang Anda sekarang di aplikasi kami. Jam 10 malam hari ini Anda belum bayar juga, saya pastikan Anda akan langsung masuk daftar nasabah buruk dan data Anda akan ditindak tegas dengan menghubungi kontak telepon Anda untuk menagih hutang Anda dengan sangat kasar dan kami pastikan foto dan KTP Anda akan tersebar luas. Terima kasih. Dah. Dari situlah sebenarnya kenapa mereka takut.
menyebutkan nama aplikasi mereka. Ya. Kalau mereka menagih dengan sopan, pasti mereka akan menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau itu penuh ancaman, ya, dengan desakan sebar data, akan dimasukkan ke record ini, foto akan tersebar, akan dihubungi semua kontak, penuh ancaman. Kalau mereka sempat menyebutkan nama aplikasi mereka, ya, habis mereka oleh OJK. Ya. Pasti sudah ada peringatan dari otoritas jasa keuangan. Hati-hati dalam menggunakan jasa penagih hutang. Ya, ini di balik layar ya, itu umpamanya. Itu kan asumsi kita ya wajar-wajar aja dong. Ya, di balik layar. Mungkin OJK, ini saya mengeluarkan ini. Kami mengeluarkan statement yang seperti ini. Ya, apabila ada pinjol legal yang kedapatan ini, kita akan cabut izinnya. Tapi sebelum ini dibocorkan, sebelum ini dibeberkan ke publik, ada hal-hal yang sudah diinformasikan kepada pinjol legal semuanya. Ya, maka dari itu kita tidak mempermasalahkan hal itu, tapi saya mempermasalahkan dari teman-teman, jangan sampai ditanggapi hal seperti itu. Kalau ada telepon, angkat, tanya dulu Anda dari mana, dari aplikasi mana, tolong direkam. Kalau mereka tidak mau menyebutkan, langsung matikan telepon itu, blokir. Begitu juga dengan WA. Tanya dulu Anda dari mana, Anda dari aplikasi mana. Ya, mereka tidak mau menyebutkan, blokir. Mereka ganti nomor, hapus akun WA Anda, ganti nomor Anda kapan perlu. Ngapain kita harus mengomongin urusan pribadi kita dengan orang yang tidak dikenal? Ya. Jadi itu saya bilangin sama teman-teman, hati-hati dengan chatan yang seperti itu. Tolong jangan direspon, baik itu WA, SMS maupun telepon. Kalau buta tidak tahu arahnya kemana, abaikan. Dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semua nanti yang mau misalnya mau berkomunikasi atau diskusi dengan orang-orang yang terjebak di pinjol lainnya, silahkan bergabung di grup Facebook saya. Ya, atau Anda juga boleh follow Instagram saya @medibroni. Kalau grup Facebook saya sesuai dengan nama channel ini, silahkan Anda masuk ke situ. Kalau untuk nomor konsultasi, Anda harap sabar dulu sampai nanti saya umumkan kembali ke nomor mana yang harusnya Anda untuk konsultasi. Ya, saat ini kita masih tutup itu. Nanti kita akan kabarin lagi. Jadi teman-teman semua harap sabar dulu ya. Dan satu hal lagi saya ingatkan, kalau tidak ada bukti yang valid, jangan pernah bagikan hal-hal itu ke media sosial dengan menyebutkan nama aplikasi yang penuh dengan dugaan dan dugaan, karena kita belum tahu rencana apa yang sedang mereka rencanakan. Yang penting kita hari ini ingat diri kita dan pikirkan juga buat ke depannya ya. Kecuali hal semuanya sudah valid. Buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda karena supportan dan dukungan Anda selama ini menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi, semangat, dukungan buat semua teman-teman, khususnya yang saat ini mungkin telat bayar pinjol ataupun gagal bayar pinjol ya. Mudah-mudahan channel ini bisa membuka kembali pikiran Anda tentang hal-hal yang selama ini Anda takutkan ya. Oke, jadi di sini saya melihat ya, seperti judul juga ya yang Anda lihat di situ, yaitu kesalahan dari debitur yang gagal bayar pinjol gitu ya, atau kesalahan yang dilakukan oleh debitur telat bayar pinjol. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi dan ini yang mau kita bahas hari ini gitu loh ya. Mudah-mudahan ke depannya jangan sampai ada yang salah jalan lagi, salah pemikiran lagi, bisa lebih tenang dan bijak dalam pinjol. Ya, saya perhatikan di sini ini kesalahan banget dari Anda, sehingga saya di sini berpemikiran banyak orang-orang yang tidak mau data dia dipublikasi, banyak orang-orang yang tidak mau urusan pribadi dia atau urusan yang privat dia tiba-tiba orang mengetahui. Tapi hari ini saya menemukan satu fakta yang jelas-jelas terjadi di sini ya. Anda boleh lihat di layar Anda di sini ya, itu berupa satu chatan dari debt collector dan si debitur ya. Di mana letak kesalahannya, Bang? Ya. Letak kesalahannya yang saya lihat secara kasat mata di sini adalah si debitur, si debt collector, mohon maaf, si debt collector tidak menyebutkan dari aplikasi mana ya, tapi si debitur malah nyambung ya. Apakah ini salah, Bang? Salah, menurut saya salah. Anda yang selalu ketakutan, setiap hari Anda selalu ketakutan
untuk data Anda disebar, orang lain tahu soal hutang pribadi. Dalam hal ini, sebelum Anda berbincang jauh, kayak ada yang di chatan ini, Anda boleh lihat di layar Anda. Ini saya bacakan dulu ya, biar nanti kita juga bisa terangkan dan teman-teman semua ngerti di mana sih letak kesalahannya gitu ya. Saya belum ada dananya Bapak. Oh ya, jadi kayak gini ya cara Bapak menagih, bertumpahan darah seperti apa ini ya. Mohon jelakan Bapak. Itu yang pertama ya, dia minta mohon dijelaskan dulu. Jadi di sini debt collector kau bayar aja sekarang. Si debitur bilang jelaskan dulu Bapak yang saya tanyakan. Kau bayar aja, nggak usah banyak bacot. Seram amat Bapak ya, kebal sekali Anda. Menghadapi maling kayak kau harus kebal. Ya, itu kata si debt collector. Kita di atasnya ini. Jemput saya saja, kalau jemput dananya belum ada, saya di rumah. Kau tunggu di situ, siapkan dananya lunas. Dengan senang hati saya tunggu, kata si debitur ya. Dana belum ada, kalau mau ke rumah kesini aja ngopi di rumah saya gitu loh. Bayarkan sekarang tagihan pinjaman online kau, tidak kau bayarkan hari ini keluarga kau dan orang tua, suami, istri, anak, dan semua kontak kau yang jadi alat pengganti pembayaran hutang kau ini. Jangan sampai hutang tidak seberapa ada pertumpahan darah terjadi, nantinya menimpa keluarga kau, camkan itu. Ya. Jadi si debiturnya menjawab di sini dengan hal-hal yang dilontarkan oleh si debt collector. Ya. Di mana letak kesalahannya, Bang? Si debt collector tidak menyebutkan mereka dari aplikasi mana. Kenapa Anda harus connect? Ya. Jalannya ketika si debt collector menagih tanpa menyebutkan dari aplikasi manapun, itu seharusnya tidak perlu Anda tanggapi. Ya. Baik chat, telepon, ataupun telepon WA terserah. Kalau mereka tidak menyebutkan dari aplikasi mana, matikan. Kapan perlu blokir. Ya. Kalau memang Anda tidak mau membicarakan urusan privasi dengan orang lain yang tidak jelas. Ya, ini loh kesalahan yang saya lihat. Benar si debitur menunjukkan bahwa mereka tidak ketakutan. Tapi cara si debitur berkomunikasi dengan orang yang tidak jelas, langsung menyebutkan ke poin hutang, ukurannya si debitur tanya dulu, Anda dari mana? Di aplikasi mana? Kalau si debt collector tidak menjawab dari pertanyaan Anda, sudah blokir, tutup sampai di situ, jangan panjang lebar. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi. Walaupun di dalam pemikiran Anda, ini pasti nih dari aplikasi ini, dari aplikasi ini, dari aplikasi ini. Itu dalam pemikiran Anda. Pasti Anda berasumsi sendiri itu. Ya, karena yang tahu persis di situ adalah Anda. Tapi kita tidak mempunyai bukti valid ini dari aplikasi mana. Ya, ngapain kita harus berkomunikasi dengan orang yang tidak jelas? Apalagi ini menyangkut urusan yang sangat sensitif. Ya, itu kesalahannya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk ke depan, ini untuk ke depannya, bukan untuk yang telah berlalu. Untuk ke depannya, usahakan berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan. Ya, bagaimana Bang kalau tiba-tiba ada DC yang WA lagi, tidak menyebutkan nama aplikasi ini dari mana, langsung ke tujuh poin seperti tadi, abaikan dan blokir. Tidak perlu, karena ini urusan sangat pribadi. Ya, Anda takutkan data Anda disebar, Anda takutkan orang lain mengetahui bahwa Anda ada hutang, kenapa Anda harus berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal dan tidak jelas mereka dari mana? Ya, ini kesalahan yang saya lihat secara kasat mata dari saya sendiri. Ya, saya melihat chatan Anda. Di satu sisi, saya angkat jempol juga karena si debitur tidak ketakutan lagi menghadapi debt collector seperti apapun, mereka tidak ketakutan. Tapi ada satu kesalahan yang sangat mendasar, si debitur berkomunikasi dengan orang yang tidak mengarah ke masalah mereka. Ini loh. Dan akhirnya apa? Anda berandai-andai. Anda bagikanlah screenshot ya yang saya bacakan tadi. Anda bagikan. Nanti Anda sebutin ini dari aplikasi ini dari aplikasi ini. Akhirnya apa? Jatuh ke pencemaran nama baik. Kita tidak mempunyai bukti yang valid. Ya, makanya saya bilangin ini kesalahan. Jangan lagi ulangi kesalahan yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau berkomunikasi, si debt collector mau terang-terang dia dari aplikasi mana, oke silahkan. Anda tantang seperti tadi, saya angkat jempol. Saya berada di belakang Anda untuk mendukung dan mensupport dalam segala hal menyangkut utang piutang.
Tapi kalau Anda berkomunikasi dengan orang yang tidak jelas, habis itu Anda nyambung ke konteks urusan pribadi Anda atau urusan yang seharusnya privasi, habis itu Anda nyambung. Ya, contoh Anda gagal di aplikasi A misalnya, atau telat jatuh tempo di aplikasi A. Tiba-tiba ada chat buta seperti tadi. Itu kan chattingan buta. Chattingan yang tidak tahu dari mananya nyampe ke kita. Ya, habis itu Anda nyambung karena Anda tumpukan bahwa saya hari ini telat bayar di sini. Ya. Habis itu apa? Anda masukkan ke media sosial. Ini begini cara penagihan dari aplikasi A. Sementara di dalam bukti chat si aplikasi A tidak menyebutkan nama mereka. Ya, ini kesalahan. Jangan sampai nanti Anda melaporkan ke OJK chat buta seperti tadi. Chat yang tidak mendasar. Makanya OJK bilangin bukti Anda tidak valid. Ya. Jadi sebisa mungkin ungkap dulu mereka dari mana, mereka dari aplikasi mana. Ya, sebelum kita lanjutkan chatan ini, silahkan perkenalkan diri Anda. Saya tidak akan bisa menyebutkan tentang permasalahan yang sangat pribadi kalau bukan dengan orang yang bersangkutan. Kalau mereka terus mencaci maki, blokir, WA-nya blokir. Ya, mereka ganti nomor untuk WA lagi, blokir. Saking banyak nomornya, hapus akun WA. Ya, telepon bang, rekam, tanyain. Dari aplikasi mana? Biasanya mereka akan menyebutkan nama aplikasi mereka via telepon. Baik itu via telepon melalui WhatsApp maupun via telepon melalui telepon biasa. Rekam. Ya, supaya apa? Tidak terjadi kesimpang siuran publikasi di media sosial dengan cerita mengada-ngada. Karena saya tahu pinjol legal sangat sensitif saat ini untuk menyebutkan nama aplikasi mereka. Ya, karena mereka keterbatasan sebuah aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan mereka melakukan penagihan dengan pola pengancaman, penekanan, tapi tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Dan dari segi debitur juga seperti itu, jangan mau membicarakan urusan privat kita, urusan pribadi kita dengan orang yang tidak kita kenal. Cuma itu aja, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa belajar dari kesalahan yang ada. Menurut versi saya, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, apalagi Anda saat ini tidak mau orang lain tahu soal hutang Anda, tidak mau orang sekitar tahu tentang hutang-hutang Anda, tiba-tiba Anda berbicara dengan orang yang tidak dikenal, orang-orang yang tidak jelas keterlibatan mereka dalam perusahaan itu, ya. Kecuali mereka memperkenalkan diri, menyebutkan dari aplikasi ini, itu baru jelas.